Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salsa Setiawan, Mona Kata Amelia, dan Dalila Anissa Zarpani. Di sini kami akan membahas pasang surut hubungan Indonesia-Malaysia mengenai sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Yuk langsung aja simak penjelasannya. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang dulu menjajah Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo. Sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara di Pulau Borneo, masalah ini muncul karena kedua pihak saling mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua negara membahas mengenai batas-batas perairan, tiba-tiba muncul persoalan mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. Uniknya, ketika ditelusuri, ternyata baik regulasi Indonesia maupun peta milik Malaysia sama-sama tidak pernah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas perairan negara mereka. Maka terjadilah saling klaim antara kepemilikan kedua pulau tersebut. Awal sengketa, perebutan dan sengketa dua pulau yang berada di wilayah Selat Makassar dan Laut Sulawesi ini sudah mencuat pada 1967. Perselisihan dimulai kala kedua negara dalam pertemuan teknis hukum laut saling memasukkan Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Hanya saja Indonesia dan Malaysia masing-masing menyatakan Sipadan dan Ligitan dalam keadaan status quo dengan pengertian yang berbeda. Malaysia memahami sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sengketa kepemilikan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan mencuat pada tahun 1969 ketika kedua negara mendiskusikan delimitasi landas kontinen kedua negara. Di tahun yang sama, Indonesia dan Malaysia berhasil menyelesaikan perundingan batas landas kontinen, meskipun tidak meliputi wilayah di sebelah timur Pulau Kalimantan. Pada tahun 1991, Indonesia dan Malaysia membentuk kelompok kerja bersama untuk mempelajari situasi kedua pulau tersebut. Sayangnya, kedua pihak tidak bisa mencapai persetujuan, sehingga merekomendasikan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional yang dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 31 Mei 1997. Kedua negara meminta agar mahkamah dapat membantu memutuskan kedaulatan atas kedua pulau tersebut berdasarkan traktat perjanjian dan bukti-bukti lainnya. Klaim Indonesia mengajukan 3 argumentasi, yaitu: pertama, bahwa kedaulatan Indonesia atas kedaulatan pulau tersebut diperoleh berdasarkan Konvensi 20 Juni 1891 antara Inggris dan Belanda. Kedua, Indonesia sebagai pewaris dari Sultan Bulungan yang memiliki kekuasaan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Ketiga, Indonesia mengajukan bukti-bukti effective occupation, yaitu patroli Angkatan Laut Belanda pada tahun 1921 dan juga TNI Angkatan Laut sesudah Indonesia merdeka, dan aktivitas nelayan di perairan sekitar Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Klaim Malaysia. 2 pokok klaim Malaysia yaitu: pertama, alasan sejarah, yaitu kekuasaan Sultan Sulu. Kedua, adanya bukti-bukti efektif occupation, yaitu berupa penguasaan dan pengelolaan penyu dan pengambilan telur penyu oleh Inggris, pembentukan wilayah suaka burung di Sipadan, dan pembangunan mercusuar di kedua pulau yang kemudian dirawat secara berkala oleh pemerintah Malaysia. Mahkamah Internasional. Pada 1998, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002. Berdasarkan hasil voting, di lembaga Mahkamah Internasional, Malaysia mendapatkan Pulau Ligitan dan Sipadan. Kemenangan Malaysia bukan diputuskan pada pertanyaan dari teritorial dan batas-batas maritim, tetapi berdasarkan pertimbangan efektiviti, yaitu pemerintah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, membangun mercusuar, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur, yaitu penyu, sejak tahun 1930 dan operasi sejak tahun 1960.